Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maelani Ningrum dengan NRP 23304014. Di sini saya akan membahas materi mengenai acceptance testing. Yang mana acceptance testing merupakan salah satu tahapan dalam siklus pengujian perangkat lunak yang dilakukan setelah sistem testing. Jika pada sistem testing berfokus pada kebenaran teknis sistem, maka pada acceptance testing ini fokus utamanya adalah untuk memastikan apakah sistem dapat diterima oleh pengguna atau bisa disebut juga sebagai user, serta memenuhi kebutuhan bisnis atau sebuah organisasi. Pada tahap ini, kualitas perangkat lunak tidak lagi dinilai oleh developer atau tim quality assurance atau QA, melainkan oleh user ataupun stakeholder. Baik, untuk selanjutnya berikut adalah pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga waktu pelaksanaan, yang keempat pihak yang terlibat, yang kelima jenis-jenis acceptance testing, yang keenam ada kriteria, yang ketujuh test case, yang kedelapan acceptance testing dalam agile, yang kesembilan ada toolsnya, yang kesepuluh ada manfaat, yang ke-11 keterbatasan, yang ke-12 referensi, dan yang terakhir 13 kesimpulannya. Baik, untuk selanjutnya pengertian acceptance testing. Acceptance testing adalah sebuah fase pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan bisnis, memenuhi kebutuhan pengguna, dan sesuai dengan acceptance kriteria yang telah disepakati. Acceptance testing berbeda dengan smoke testing, karena untuk smoke testing hanya berfokus kepada kestabilan build secara teknis, sedangkan acceptance testing berfokus pada business readiness dan kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya ada tujuan acceptance testing, yang mana untuk tujuannya antara lain untuk yang pertama memastikan sistem sesuai dengan ekspektasi bisnis dan pengguna, yang kedua memvalidasi skenario pengguna sistem di dunia nyata, yang ketiga mengurangi resiko penolakan sistem oleh pengguna, yang keempat menjadi dasar formal dalam pengambilan keputusan go atau no go, deploy atau tidak di deploy. Nah, tanpa acceptance testing, sistem yang secara teknis sudah selesai tetap beresiko ditolak karena tidak sesuai dengan cara kerja pengguna. Untuk selanjutnya, waktu pelaksanaan acceptance testing yang mana dilakukan setelah sistem testing selesai. Selanjutnya, setelah sistem dinyatakan stabil dan sebelum sistem dipindahkan ke lingkungan production, dan selanjutnya sebelum proses serah terima sistem. Biasanya diawali dengan UAT atau bisa disebut user acceptance testing. Yang selanjutnya ada pihak yang terlibat. Acceptance testing tidak dilakukan oleh seorang developer, tetapi ada pihak yang terlibat, antara lain ada end user, product owner, business stakeholder, dan client atau customer. Nah, pada tahap ini peran QA berubah menjadi fasilitator, bukan sebagai eksekutor utama pengujian. QA juga bertugas untuk memfasilitasi proses pengujian oleh user dan stakeholder. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis acceptance testing. Yang pertama ada user acceptance testing atau biasa disebut UAT atau UIT. Nah, untuk fokusnya itu pada alur kerja pengguna dan kemudahan penggunaan sistem. Untuk contohnya itu ada staf admin, kasir, atau manajer yang mencoba sistem sesuai kebutuhan atau sesuai aktivitas harian mereka. Yang kedua ada business acceptance testing atau singkatnya disebut BAT, yang mana untuk fokusnya itu
pada aturan dan kebijakan bisnis. Untuk contohnya, ada perhitungan pajak, diskon, dan logika persetujuan. Untuk yang ketiga ada kontrak acceptance testing. Nah, umumnya digunakan pada proyek berbasis vendor untuk memastikan sistem sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dan yang keempat ada regulator acceptance testing. Biasanya digunakan untuk memastikan sistem memenuhi regulasi yang berlaku. Contohnya perlindungan data pribadi dan keamanan sistem. Untuk selanjutnya ada kriteria acceptance testing. Nah, kriteria acceptance testing ini adalah kondisi yang harus dipenuhi agar sebuah fitur dapat diterima. Contoh acceptance kriterianya yaitu pertama, user dapat menyelesaikan proses checkout tanpa error. Yang kedua, total harga sesuai dengan menu dan biaya tambahan. Yang ketiga, status pesanan terupdate secara real time. Yang keempat, notifikasi muncul tanpa keterlambatan. Nah, untuk kriteria acceptance testing yang baik yaitu yang harus jelas, terukur, dapat diuji dan disepakati sejak awal. Untuk selanjutnya ada acceptance test case, yang mana untuk format sederhana acceptance test case yaitu meliputi ada skenario pengujian, langkah-langkah atau stepnya, ada expected result, dan yang terakhir status hasil yang mana pass atau fail. Status hasil ini menentukan apakah fitur diterima atau tidak atau ditolak. Untuk selanjutnya ada acceptance testing dalam Agile. Dalam metode Agile, acceptance testing sangat berkaitan dengan user story. Yang dimana ciri-ciri acceptance testing dalam Agile memiliki kriteria acceptance ditentukan saat sprint planning. Yang selanjutnya UIT atau User Acceptance Testing dapat dilakukan di setiap sprint, tidak hanya di akhir proyek. Untuk selanjutnya ada contoh user story. Contohnya itu sebagai customer saya ingin memesan makanan secara online agar lebih praktis dan mudah gitu. Untuk kriteria acceptance-nya menu dapat dipilih. Yang kedua pembayaran berhasil dan yang ketiga sistem status pesanan dapat dilihat dengan benar. Untuk selanjutnya ada tools dalam acceptance testing. Acceptance testing umumnya bersifat manual. Tools yang sering digunakan ada spreadsheet atau dokumen test. Yang kedua ada environment staging, demo atau beta. Yang ketiga ada tools manajemen proyek untuk tracking UIT. Yang terakhir perangkat asli seperti browser, smartphone, ataupun desktop. Nah, fokus utama adalah pengalaman nyata untuk penggunanya. Selanjutnya, manfaat acceptance testing. Manfaatnya antara lain ada beberapa. Yang pertama, mengurangi resiko kegagalan saat deployment. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna. Yang ketiga, memastikan usability di dunia nyata. Yang keempat, mendukung proses serah terima sistem secara formal. Dan yang terakhir, mencegah perubahan besar setelah sistem dirilis. Yang selanjutnya ada keterbatasan acceptance testing. Meskipun penting, acceptance testing memiliki keterbatasan. Di antaranya tidak mendeteksi bug teknis yang mendalam. Selanjutnya sangat bergantung pada pemahaman user. Yang ketiga bersifat subjektif. Yang keempat membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak. Oleh karena itu, acceptance testing tidak dapat menggantikan pengujian teknis sebelumnya. Untuk selanjutnya referensi. Referensi materi yang saya ambil adalah dari PPT materi perkuliahan verifikasi dan validasi perangkat lunak, pertemuan ke-12 materi tentang acceptance testing. Selanjutnya kesimpulan dari acceptance testing ini bahwa acceptance testing merupakan validasi akhir dari sudut pandang pengguna sebelum sistem di deployment.
Nah, untuk fokus utamanya itu adalah pada nilai bisnis dan kesiapan sistem untuk digunakan. Sistem yang lulus acceptance testing adalah sistem yang siap dipakai, bukan hanya siap secara teknik saja. Sebagai calon software engineer, penting untuk memahami bahwa kualitas perangkat lunak pada akhirnya ditentukan oleh pengguna. Acceptance testing menjadi jembatan antara sistem yang dibangun dan sistem yang benar-benar digunakan. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan materinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.